Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang menjaga kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau yang selalu menaungi kami, yang memagari kami. Firman-Mu berkata Engkau hadir, Engkau ada di dalam hati kami, di dalam hidupan kami, dan kami pun ada di dalam Engkau. Sehingga Tuhan, kami adalah orang-orang yang beruntung, yang diberkati, dijaga, dinaungi oleh Tuhan dengan kemuliaan dan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Amin. Selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Amin. Selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Tuhan kami mau memuji dan menyembah Engkau. Ya Tuhanku. Amin. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Selama aku hidup, karena Engkau baik, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Selagi ku ada. Amin. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Dalam nama Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari angkat pujian ini sekali lagi, bagi katakan kepada Tuhan. Ya Tuhanku, terima kasih Bapa. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Selama aku hidup. Haleluya. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Selagi ku ada. Haleluya. Inilah yang ku renungkan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan bagi-Mu ya Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Katakan kepada Bapa di tempat yang maha tinggi. Inilah yang ku renungkan. Amin. Haleluya. Setiap waktu. Nyanyian pujian
dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan sebagai doamu, jemaat saja nyanyikan. Jemaat mari angkat pujian, katakan biarlah manis. Biarlah manis. Suka inilah yang ku renungkan. Haleluya. Setiap waktu. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan itu baik. Kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari sembah Dia, saudara. Haleluya. Mari sembah Dia, saudara. Pujilah Tuhan. Mari sembah dan tinggikan nama Yesus kan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah yang luar biasa. Ya Tuhan. Karena Dia ajaib, saudara. Kami Dia bersyukur. luar biasa. Dia adalah Tuhan yang hidup. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kuduslah Engkau Allah yang besar dan ajaib. Terima kasih, kami menaikkan pujian kami. Kami memuji nama-Mu selama kami ada, selama kami hidup. Karena Engkau hadir dan selalu ada di dalam hidupan kami. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa yang luar biasa, yang ajaib, yang hebat, yang dahsyat, yang sungguh-sungguh nyata, yang boleh dirasa. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus.
hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Amin, haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, jika Allah ditinggikan kata Tuhan, maka Allah sendiri yang akan berdaulat, berkuasa, melakukan mujizat, dan akan memberikan kita pertolongan di dalam segala sesuatu. Karena Dia adalah Tuhan yang akan melakukan perbuatan yang dahsyat bagi saya dan saudara. Harapkanlah yang baik dari Tuhan. Percaya dan yakinlah bahwa Dia sanggup, Dia mampu, Dia dapat memberikan. Haleluya. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Amin, haleluya. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Sekali lagi katakan hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Amin, haleluya. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu Tuhan, haleluya. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat, biar tercurah penuh. Hujan berkat dan tercurah. Hujan berkat dan tercurah. Kami menantikannya. Kami menantikannya. Hati telah kami buka. Hati telah kami buka. Yesus, Kau isi segala. Hujan berkat-Mu, haleluya. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Amin, haleluya Tuhan. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Katakan semua saudaraku. Hujan berkat. Mari saudara terima berkat Allah, perlindungan. Itu yang kami perlu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah. Sudah tercurah berkat. Amin. Biar menetes terus. Sekali lagi katakan hujan berkat-Mu, mari nyanyikan. Mari saudara percaya di dalam nama Yesus berkat Allah tercurah bagi saya dan saudara. Pemeliharaan Tuhan itu yang kami perlu. Haleluya. Sudah tercurah berkat. Mana berkat-Mu ya Tuhan, biar tercurah penuh. Biar tercurah. Sekali lagi katakan di dalam nama Yesus percaya. Haleluya. Hujan berkat, itu yang kami perlu Tuhan, itu yang kami perlu.
berkat dari sorga sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, anugerah Allah, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan daripada Allah. Kita ada bukan karena gagah kuat kita. Kita boleh beribadah bukan karena kemauan dan juga kemampuan kita. Semua semata-mata adalah anugerah dan berkat dan perlindungan dari Allah Bapa yang menyertai kita. Karena berkatnya tercurah bagi setiap saya dan saudara. Di dalam rumah tangga, keluarga, dalam hidup kita. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Mari angkat pujian sebagai doamu kepada Tuhan. Imani dan percaya bahwa Ia yang memelihara kamu, Ia yang menjaga kita, Ia yang melindungi kita, Ia yang memberkati kita, dan Ia yang akan membawa kita melewati setiap persoalan dengan kemenangan, dengan juga Tuhan pertolongan yang dahsyat daripada Allah. Amin, haleluya. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, hidup segar dari sorga, kan diberi. Sekali lagi sebagai doamu katakan, hujan berkat, hujan berkat kan tercurah. Itulah janji Tuhan, itulah janji guru. Amin, haleluya. Hidup segar dari surga kan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, haleluya. Hujan berkat-Mu, amin. Itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, Ia tercurah. Sekali lagi katakan, hujan berkat-Mu Tuhan. Hujan berkat-Mu, amin. Itulah kami perlu. Sudah menetes berkat Tuhan, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Haleluya. Hujan berkat-Mu, amin. Itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, amin. Biar tercurah. Sekali lagi katakan haleluya, amin. Hujan berkat-Mu, haleluya. Itu yang kami perlu, haleluya. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat, sudah menetes, itu tercurah. Mari percaya, yakini, berdoa masing-masing. Kita percaya berkat Tuhan, kekuatan Tuhan yang menjaga, melindungi, memberkati dan memberikan kekuatan, sukacita yang melimpah. Terpuji nama-Mu, kuduslah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah. Sekali lagi sebagai doa kita, apalagi yang kami perlu Tuhan, karena Engkau telah memberkati. Hujan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu yang menjaga kami, memberi kami kesehatan, perlindungan, pertolongan oleh kuasa darah Yesus. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sudah menetes, sudah tes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bagi pujian Allah kita, beri pujian bagi Tuhan kita karena Dia sungguh luar biasa. Haleluya, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami terima berkat, janji, pengurapan, pertolongan, perlindungan, dan kuasa kesembuhan, mujizat bagi kami, umat Tuhan. Baik kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing, dimanapun berada, Tuhan memberkati kami. Segala puji bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Semua yang sudah menerima berkat janji Tuhan katakan amin. Silakan. Amin. Saudaraku, salam. Tuhan baik. Senyum dulu. Ada sukacita? Haleluya. Mari kita, saudaraku, belajar firman Tuhan. Kita buka kitab kita, saudaraku, di dalam setiap langkah dan jalan kita. Saudara, mari buka di dalam 2 Tawarikh. Kita masuk dulu 2 Tawarikh pasal yang ke, ataupun jangan 2 Tawarikh, kita langsung masuk ke Yeremia pasal 17. Kita buka kitab kita dari Yeremia, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang ke-17 ayat yang ke-7 dan 8. Saudaraku, saya akan hanya ambil dari 2 Tawarikh itu, ya. Puji Tuhan, saudaraku. Tuhan itu baik. Haleluya. Amin. Semua sudah ada salam, kesejukan. Oke, kasih sejuk lah, matikan lah. Oke, puji apa? Saudaraku yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang 7, 8. Tapi itu adalah yang saya ingin berikan, tetapi nanti saya cerita yang lain, saudaraku ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air dan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tadi saya baca di dalam 2 Tawarikh itu, saudaraku, saya akan ceritakan tentang seorang raja yang namanya Raja Yotam, anaknya itu Uzia. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, apa yang terjadi? Alkitab berkata Yotam menjadi kuat karena dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam 2 Tawarikh 27 ayat 6 itu dikatakan, karena Yotam mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, maka ia menjadi kuat. Saudaraku, di hari-hari ini kita mau kuat, amin. Karena saudara, apa yang kita hadapi hari-hari ini adalah sesuatu dilema. Saya sudah katakan, saudaraku, ini adalah awal daripada segala penderitaan yang kita akan alami. Ya, saudara, apa yang saya katakan, saudara, di negeri Cina banyak gereja dirubuhkan, di India banyak yang disiksa,
Di negara Nigeria banyak Boko Haram menindas orang Kristen. Dan saudaraku, di Amerika pun sudah mulai adanya penganiayaan orang-orang Kristen. Karena mereka bilang, bahkan di California, saya katakan saudara, kalau saudara baca, tidak boleh nyanyi lagi di gereja. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sesuatu yang saudaraku, seolah-olah siapapun negara di dunia ini, masalahnya sama. Mereka adalah orang yang tidak suka dengan kekristenan. Mereka benci dengan kekristenan. Karena Alkitab sedang jelas berkata bahwa dunia membenci kamu karena apa? Karena saudara, bukan karena kamu, tetapi karena ada Yesus di dalam diri kamu. Amin. Karena Yesus ada di dalam diri kamu, maka dia benci. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di Amerika itu ada namanya pro-life dan juga yang setuju dengan LGBT, dengan abortion, ya. Sehingga mereka ada dua pertentangan kelompok. Satu pro-life itu yang mendukung Donald Trump, yaitu tidak akan diizinkan pengguguran bayi, dan mereka sangat menantang pengguguran bayi. Saudara, saya katakan saudara, kematian di Amerika itu lebih dahsyat adalah pengguguran, bukan COVID-19. COVID-19 baru berapa dia mati, tetapi setiap tahun Amerika, saudara, menggugurkan bayi hampir jutaan. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Yesus, jadi apakah maksudnya di situ? Jadi sekarang ketika ada namanya pro-life mendukung itu, maka mereka mulai merusak gereja, membakar gereja. Di Amerika pun sudah ada bakar gereja, saudara. Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus, jadi artinya secara garis besarnya Anda harus pahami bahwa penderitaan umat Tuhan itu sedang dimulai. Ya, penderitaan umat Tuhan. Saya sudah katakan hari Rabu bagaimana saudaraku, hari ini kita tidak boleh ibadah, anak-anak kita suruh di rumah. Sebenarnya anak-anak kita di rumah ngapain? Dia tengok YouTube. Dunia telah mengajar mereka, bahkan kita tidak boleh mengajar mereka dengan firman Tuhan. Ya. Ada banyak yang kartun-kartun Kristen, tetapi itu mereka tidak akan tertarik. Karena maksudnya apa? Anak-anak kita, generasi ini sedang direbut. Generasi ini sedang diambil. Generasi ini sudah direbut agar mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan pada akhirnya. Saudaraku, inilah tangisan kita. Itulah yang sepatutnya kita dan saya dan saudara harus berdoa, bergumul. Ya, makanya saudara, keluarga itu jaga anak saudara, pelihara, lindungi dan ajar mereka sesuai dengan takut akan Tuhan. Karena siapa lagi yang akan mengajarkan? Mengajarkan guru sekolah minggu, mengajarkan apa? Tidak ada lagi. Karena apa? Semua sudah diatur demikian. Nah, jadi saudara, tetapi di balik semua itu kita tetap menghadapi persoalan agar saya dan saudara menjadi kuat. Amin. Sebab ada pepatah berkata, jikalau kamu berdiri tidak kuat, maka berlututlah. Amin. Amin. Jika kamu tak sanggup lagi berdiri, berlututlah. Berlutut itu berdoa. Jika berlutut pun tidak sanggup lagi, menyembahlah. Haleluya. Amin. Saudara, saudaraku yang kekasih, kita menghadapi situasi yang membuat kita kehilangan. Hari Rabu saya sudah berkata tentang Yosafat. Bagaimana Yosafat ketika ada ketakutan, musuh yang sedang dia dengar, maka Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan dia mengarahkan dirinya kepada Tuhan karena ada doa yang dijanjikan oleh Tuhan ketika Tuhan membangun bait Allah Salomo. Dia berkata, jika umatku berseru memanggil namaku dan berbalik dari jalan mereka, maka aku akan memulihkan keadaan mereka dan negeri mereka. Saudaraku, itulah yang dipegang sehingga setiap raja-raja di Israel ketika mereka menghadapi musuh, ketika mereka menghadapi persoalan, mereka datang ke rumah Allah dan berkata, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, kami tahu kami orang yang kecil tidak berdaya menghadapi musuh-musuh, tetapi Engkau berkata, jika kami memanggil namamu dari tempat ini, maka perlindungan, pertolongan, kekuatan akan menyertai dan memelihara kami. Itu sebabnya setiap raja-raja yang datang kepada Tuhan dan beribadah dan sungguh-sungguh mencari wajah Allah, mereka selalu mengalami kemenangan dan kelepasan dari musuh mereka. Tetapi bagi mereka yang raja-raja yang selalu tidak mau mendengarkan suara Tuhan, maka mereka akan mengalami hal-hal yang sangat mengerikan dan penderitaan. Saudaraku kekasih dalam Yesus, tadi kalau Yotam berkata, Yotam menjadi kuat karena dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Karena dia mengarahkan. Bagaimana mengarahkan hidup? Saudaraku, disinilah ayat yang di Yeremia ini berkata. Apa yang dikatakan di sana, saudaraku? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara tahu mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau orang mau diandalkan itu harus mampu, harus kuat, mengerti kan? Harus bisa. Masa saudara andalkan orang yang tidak mampu ataupun tidak kuat? Anda tidak
Anda adalah orang yang bodoh, mengandalkan sesuatu yang dia tidak bisa berbuat apa kepada saudara. Kalau saudara di Malaysia ini, kalau Datuk Tan Sri, kenapa saudara tahu Datuk Tan Sri? Kenapa? Oh, dia Datuk. Kalau kita dekat Datuk, mungkin kita akan berkata, oh dia hebat. Karena apa? Kita tahu dia ada akses ke dalam sebuah urusan yang bisa menyelesaikan masalah. Karena dia mungkin ada ke Tan Sri, Datuk Sri, segala macam. Dia boleh berhubungan dengan orang-orang yang lebih berkuasa. Nah, sehingga kalau kita jumpa Datuk, kita bangga. Halo, oh itu Datuk kawan saya. Kenapa? Kalau nanti apa-apa, boleh saya datangi Datuk itu. YB, kan begitu. Itu karena itu logika kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang saudara andalkan adalah Tuhan. Saudara, dia adalah Allah yang luar biasa. Sebab dia sanggup, dia mampu, dia boleh melakukan yang besar. Itu sebabnya kita mengandalkan dia. Maka dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya saya selain kali, minggu lalu saya katakan, saudara, manakah saudara lebih banyak berpikir negatif dengan positif, berkata, Tuhan ada di pihakku, dia menyertaiku, dia memimpinku, sehingga aku tetap terpelihara, dijaga. Ada masalah, ada Tuhan, amin. Ada persoalan, ada COVID-19, kita katakan, Tuhan masih hidup dan berjaga atas hidup saya. Tapi kadang-kadang kita tidak seperti itu. Minggu lalu saya katakan, mungkin kita lebih banyak berpikir bagaimana hal yang menakutkan daripada hal yang positif. Yang kita lihat bagaimana bangsa Israel ketika 12 pengintai itu diutus, yang lebih banyak menceritakan hal negatif daripada yang positif. Saudaraku, dia sudah melihat bukti tanda kebesaran Tuhan, tetapi masih selalu meragukan. Tetapi yang dia belum lihat, itu yang dia percayai. Hoax, ya, yang dia percayai. Yang 12 pengintai bercerita bahwa di sana orangnya tinggi-tinggi. Belum tentu seperti itu yang disampaikan. Dan itu dia percaya, tetapi bukti tentang janji Tuhan dan juga hasil daripada apa yang dilihatnya, dia tidak melihatnya. Nah, saudara yang kekasih, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tunduk kepada kekuatan. Alkitab berkata, serahkanlah hidupmu, serahkanlah khawatirmu, dan berserahlah kepada Tuhan, karena Ia yang menjagamu, Ia memeliharamu, Ia menolongmu. Amin. Maka kita serahkan hidup kita karena kita tahu dia sanggup menolong, dia sanggup menjaga, dia sanggup menolong kita dan memelihara saya dan saudara. Kuncinya adalah kepercayaan. Apakah Anda yakin bahwa dia sanggup? Kalau Anda tidak yakin, bagaimana Anda mengandalkannya? Tetapi karena saya percaya, maka saya katakan padanya, hidupku adalah milikmu, hidup dan matiku milik Tuhan. Paulus bilang, aku bakal hidup atau mati, aku milik Tuhan. Amin. Karena aku tahu bahwa Ia sanggup melepaskanku dari segala sesuatu yang tidak benar. Bahkan Abraham, saya katakan bahwa ketika dia mempersembahkan Ishak, dia berkata, sekalipun Ishak masuk ke dalam kematian dan dibawa ke dalam kematian, harus dikorbankan. Maka apa dikatakan Abraham di dalam imannya di dalam Ibrani itu, sekalipun dari kematian, Tuhan sanggup mengembalikan dia, anaknya itu kembali kepada yang hidup. Karena dia adalah Tuhan. Dia mampu membawa, dia bawa kepada kematian, dia juga membawanya. Jadi kalau saudara, kadang-kadang juga saya katakan saudara, kalau saudara sepupu kita bertanya, kenapa Tuhan mau mati? Ini satu pertanyaan juga, kadang dialog agama itu mengeri saudara. Kenapa Tuhan mau mati? Dia Tuhan, mau kemana dia terserah dia sanggup. Lantas kenapa? Karena ada Tritunggal katanya, ada Tritunggal. Kenapa itu dia sana di sorga, pas dia mati, dia lagi ada di sana, bagaimana? Kamu tahu pernah ilmu bela diri, namanya 1000 wajah, pernah? Ada orang berkelahi tapi dia bisa 1000 ratusan wajah boleh, bisa. Pernah lihat itu? Film Cina pun ada, film Indonesia pun ada itu. Paham? Dia bisa muncul sehingga tak tahu mana yang dipukul. Karena dia 1000 wajah. Mengerti kan? Kan bisa 1000 dia bisa menjadi 5, bisa menjadi 7, sehingga yang kita serang tak tahu kita mana mau diserang. Maksudnya itu 1000 wajah. Tahu maksudnya? Tuhan apalagi? Dia bisa di sorga, dia bisa di mana, dia adalah Allah yang hidup. Amin. Karena dia Allah yang dahsyat, maha kuasa, dia sanggup dan dia mampu. Kemana pun dia pergi. Haleluya. Dia bisa masuk ke neraka, dia bisa sampai dalam kematian, tapi dia juga tetap ada di sorga. Karena dia bisa 1000 wajah dan dia bisa menjadi 7 orang dan kemudian dia tetap satu. Tiba-tiba setelah kita pukul, kita kalah, dia menjadi satu lagi. Wah, kan gitu kan? Kan ada film-film begitu. Ini masuk manusia lagi guru silat. Ini Tuhan kita yang lebih dahsyat. Mau 1000 jadi 1000 pun dia boleh. Jadi berapa pun dia boleh. Haleluya. Karena dia Allah maha kuasa. Amin. Jadi kalau ditanya saudara, sudah bingung. Kenapa rahmu 3? Kan bingung kan? Udah bingung. Dia Tuhan. Dia mau jadi apa dia terserah dia. Haleluya. Mau jadi berapa dia terserah dia. Mau jadi 10 juga gak ada masalah. Bukan berarti dia 10. Jadi ajar mereka. 10 wajah itu bisa muncul. Dulu ada berkelahi.
Dia tak tahu mana yang di tengah, rupanya macam angin. Di sini nggak ada yang tahu dia mana aslinya. Apalagi Tuhan, amin. Ingat itu saudaraku. Jangan, karena dia Tuhan. Ngapain? Nggak usah, karena manusia memang susah. Macam mana boleh dari satu, saya ada di sana, kemudian ada juga di situ. Kan bingung dia. Iya kan? Dulu di kampung kami sana pun ada datu begitu. Dia bisa tiba-tiba sampai dia anaknya di Jakarta, betul lah? Orang Batak juga gitu kan? Betul lah saudara, dia bisa. Karena apa? Telepati namanya. Saudara tahu kenapa? Ada itu ilmu seperti itu. Anaknya sakit di Jakarta, dia bisa datangi. Makanya anaknya bermimpi. Mengerti kan? Dia bilang, oh tadi mama datang ke rumah katanya. Hah? Itu baru dukun, kan gitu kan? Halo? Halo? Enggak Pak, ada orang Toraja atau orang Batak. Orang Batak saya tahu dia sakit anaknya. Dia di Siantar sana dia tahu gitu. Enggak enak hatiku katanya. Kenapa? Kayaknya ada yang enggak beres ini katanya. Karena kan? Karena hatinya langsung ke sana. Akhirnya dia mulai datang ke rumah, mungkin bersemedi, akhirnya dia pergi melalui rohnya ke sana. Dalam ilmu orang Jawa namanya Sukmorogo. Tahu Sukmorogo? Itu kalau film dulu Alpen Bangun sama Barry Prima itu begini. Dia boleh keluar dari tubuhnya, ya, dan dia pergi. Itu sebabnya di Jawa itu banyak pembunuhan. Kasusnya susah dicari. Polisi bilang begini, kau yang buktinya. Tapi bilang, saya nggak bunuh orang Pak. Tapi karena apa? Roh saya keluar, saya bersemedi, roh saya keluar, saya masuki Pak Parlin. Saya masuk ke dalam dirinya, dia nggak sadar itu. Akhirnya dia mulai apa? Itu yang kata memperkosa, apa itu kan begitu banyak itu. Akhirnya setelah ditangkap polisi, setelah saya lakukan itu, masuk lagi roh saya ke sini. Akhirnya dia ditangkap, bukti dia kan, pisau di tangannya kan. Evidence polisi kan dia. Akhirnya dia bilang, Pak sumpah saya tak bunuh orang. Dibal-bal dia kan. Kau bilang kau bukan, tapi rupanya di tanganmu ada polisi, ada pisau, kaulah buktinya. Dia bilang tidak Pak, itu banyak di Jawa. Karena ada ilmu Sukmorogo itu. Mereka bersemedi, lantas rohnya naik. Jadi mereka pergi ke satu tempat dan dia bisa membunuh, dia bisa melakukan itu dan semua itu. Dan dia kembali lagi. Itu kalau saudara, itu ilmu. Makanya di Jawa itu dulu banyak kami doakan orang yang demikian. Harus terjadi pelepasan. Ya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia adalah Tuhan. Dia Maha Kuasa. Jadi kalau dia Maha Kuasa, kita boleh berkata, I have Father, the good Father. Amin. Saya ada Bapa yang luar biasa. Ada masalah, ada persoalan. Kita katakan, Tuhanku hidup dan ajaib. Dia masih ada, masih hidup. Haleluya. Memang saya tahu kita menghadapi persoalan yang berat. Itu sebabnya kita menjadi kuat. Tadi kalau kita tidak ada percaya bahwa Tuhan kita kuat, apa yang terjadi? Ya, mulai stres. Banyak ibu-ibu stres di rumah sekarang. Pendapatan sudah berkurang. Maka nengok suami pun sudah begini. Ya, sudah lain cara pandangnya. Suami pun bingung kan gitu. Kenapa pandangan istri saya berubah setelah COVID-19 ini? Sudah miring semua gini. Sudah macam mata orang Chinese semua, sipit semua. Karena kalau kita datang suaminya, gitu kan. Kok jadi berubah pandangan istri saya setelah COVID-19 ini kan? Si COVID datang jadi wajahnya pun berubah kan gitu kan. Ya. Saudara, haleluya. Karena banyak orang demikian mengalami sesuatu seperti itu. Karena ada masalah, sudah nengok pun begini. Aduh, persoalan. Kawan ini katanya, kita pikir orang kurang rajin lah, orang kurang semangat lah, orang kurang inilah, orang itu. Ya namanya saudaraku, itu terjadi oleh karena situasi, persoalan. Tapi bagi anak Tuhan, kita berkata, I have known the Father's cares for me. Haleluya. He's been good. He's been good. Amin. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku dan menjagaku. Dan dia menjaga dan melindungi dan memelihara saudara. Haleluya. Amin. Nah, jadi kalau saudara andalkan seseorang, maka pasti dia lebih kuat. Karena dia ada orang yang lebih berkuasa, lebih punya power, maka kita andalkan dia. Apalagi kita di dalam Tuhan. Maka di Alkitab berkata, orang yang mengandalkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi sudah dikatakan, hujan berkat-Mu. Amin. Haleluya. Itu yang kami perlu. Apalagi yang kita minta dari Tuhan, saudaraku. Segala sesuatu sudah diberikan. Dia yang tidak menyangkan anaknya sendiri dan menyerahkannya bagi kita. Apalagi yang lebih besar, lebih rendah nilainya daripada Yesus. Sedangkan Yesus dia berikan pada saudara.
Apa yang lebih berharga di mata Tuhan? Apa yang lebih berharga di mata Bapa? Karena begitu besar kasihnya sehingga memberikan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal satu-satunya. Untuk dipersembahkan menjadi korban. Apa yang paling berharga di hadapan keluarga saudara? Anak saudara, amin. Tetapi itu pun dipersembahkan untuk menyelamatkan saudara. Apalagi emas, perak, dan tembaga. Halo, semua itu Tuhan berikan, sudah cukupkan. Karena nilai tembaga, emas, perak, dan semua itu tidak seberapa dibandingkan dengan Yesus. Sedangkan Yesus dia berikan bagi kita, amin. Apa yang paling berharga di hati Tuhan? Apa yang berharga di hati Bapa? Yaitu Yesus Kristus. Tetapi itu pun dipersembahkannya kepada kita. Apalagi emas dan perak. Tidak ada nilainya di dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati. Keselamatan sudah dijamin. Keselamatan Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Apalagi yang lain. Maka Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Berarti apa yang dicari dulu? Kerajaan Allah, kehendak Tuhan. Yaitu Yesus Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban keselamatan bagi saya dan saudara. Apalagi yang lain. Bagi Tuhan terlalu kecil. Saya katakan pada saudara, ya, puji Tuhan. Tapi saya harap saudara, saya katakan saudara, di dalam 2 Korintus itu saya katakan saudara, bagaimana dua tipologi kita supaya jangan saudara menjadi gairah sedikit. Tetapi saya katakan saudara, berita baiknya adalah begini saudara. Karena hari Rabu lalu kita bincang dengan Tuan Bangunan. Saudara tahu apa terjadi? Selama 3 bulan dia kasih kita 50% diskon. Itu sebabnya kita masih boleh bernapas. Kalau enggak megap-megap, gitu kan. Ya. Kan kalau megap-megap, tinggal sebentar lagi lah, habislah ini kan gitu kan. Hah? Saudara, sekarang sudah bernapas sedikit, karena 50% Tapi saudara tahu, saya katakan lagi, kita akan bicara lagi, bincang lagi. Akhirnya dia berkata, kita akan kurangkan sewa 1.000 ringgit selama setahun. Haleluya. Amin. Dia bilang, saya minta 2 tahun, terlalu panjang, nanti lihat lagi katanya. Betul saya kata saudara, jangan khawatir, jangan bimbang, Tuhan ada di pihak kita. Dia mikir saudaraku. Kita bicara, kalau urus bagi dunia, saya ini pebisnis besar saudara. Saya boleh, saudara tahu apa terjadi? Dia bilang, dia mikir, kami akan bincang. Tapi luar biasa dia katakan, oke lah. Sebenarnya kami bilang, harap-harap mungkin nanti dia minta potong 500 ke apa begitu kan. Tapi dia bilang 1.000 ringgit. Tapi jangan gara-gara itu kurang persembahan saudara. Gara-gara itu, oh berarti udah aman. Jadi megap-megap lagi jadinya kan gitu. Tadi sudah bernapas, gitu kan. Ini gitu lagi. Artinya saudara apa? Ada hikmat, pengetahuan, kekuatan. Bagaimana caranya? Luar biasa saudaraku. Mujizat ada. Di Seremban saudara tahu karena kita pindah. Waktu COVID nanti pindah saudara. Kami sudah sewa di sana, tapi di sini belum selesai, belum lepas. Langsung PKP. Bingung saudara. Ini membayar, sana mau bayar. Bagaimana itu? Wah, akhirnya makanya saudara jangan pikir saya di rumah itu selalu nelpon kemana-mana supaya maksudnya saya pikir bagaimana kalau nanti begini ke depan bagaimana. Itu yang saya kerja saya saudara. Jadi jangan saudara pikir saya Pak Bukit itu tidur aja di rumah kali ya mungkin. Saudara, saya pikirkan begitu. Akhirnya saya bilang bagaimana caranya? Ya, saudara tahu apa terjadi? Di sana juga dikurangkan 50%. Yang sini dia cakap tak perlu bayar karena PKP. Haleluya. Yang ada bulan yang seharusnya kita bayar, dia cakap tak payah bayar lah karena memang kamu sudah bagi notis. Ya. Kemudian di tempat yang baru, ya di Kemayan Square itu. Kalau kami pasang aircon, biayanya semua 4.000. Udah bingung. Yang introduce itu orang aircon itu, saudara tahu apa terjadi? Dia stres saudara. Karena dia tahu uang kita berapa. Tapi tiba-tiba dia kata 4.000. Ya memanglah secara otomatis kita bilang, mahal, kan gitu kan? Ya kan? Kalau ada uangnya nggak perlu dia mahal, gampang, besok selesai, kan gitu kan? Kalau ada uangnya, kita langsung mau gimana itu? Gara-gara itu dia stres. Karena kita bilang mahal. Tapi saya bilang nggak ada cara. Saya pergi ke Seremban, saya panggil itu toko ekon itu. Saya bilang sama dia, bos kita mau bincang lah, saya bawa ajak dia minum.
Ya. Saya ajak dia minum cerita-cerita, lepas itu dia cakap, akhirnya apa dia kata saudaraku? Puji Tuhan, melompat saya. Dia bilang, bila you ada uang, telepon saya. Haleluya. Haleluya. Bila you ada uang, berapa you ada, telepon saya. Saya bilang, haleluya. Tuhan itu baik. Makanya saya bilang, jangan takut. COVID-19 kah apakah namanya, saya tidak pernah khawatir. Karena Tuhan itu hidup dan ajaib, berkuasa, berdaulat, melakukan keajaiban. Amin. Saya bilang, orang sudah gemetar semua, sudah ketakutan semua. Tak ibadah-ibadah langsung. Saya katakan saudara, bukan itu. Yang penting kita ikuti SOP. Ya, seterusnya selebihnya kita serahkan pada Tuhan. Haleluya. Karena memang di rumah pun kita kalau 6 bulan kurasa sudah pingsan semua, tak tahu kemana lagi mau pergi nih. Pokoknya kita nggak boleh. Nanti 31 Agustus pun disambung juga. Saudara pikir tidak disambung? Disambung. Karena dia mau tetap dia ada kendali. Paham maksudnya? Dia ada kendali atas kerajaan ini. Karena kalau dia putuskan sudah selesai, nanti tiba-tiba ada lagi, susah dia lagi mau buat. Oh, kalau sudah selesai, 31 Agustus sudah selesai. Udah, tak apa, bebaslah kamu. Tiba-tiba ada lagi masalah. Dia ulang balik itu, tapi dia tak PKP, tapi bersyarat masih ada hal-hal yang boleh kita ikuti. Sehingga ada masalah tiba-tiba dia masih kendalikan karena masih dalam PKP. Amin. Jadi saudara jangan gara-gara itu. Yang penting saudara, saya bilang masuk ke dalam, jangan riuh rendah, jangan bising-bising, ya kan? Jangan, halo Eda, oke, di luar dalam sana pula kan. Kita bawa, halo Eda, ya jumpa lagi ya, selamat Pak. Oke, turun. Ini orang Indonesia rupanya, kan gitu kan. Tapi kalau saudara masuk, keluar tak perlu. Macam kita tak kenal aja kan gitu kan. Enggak apa-apa. Di dalam baru kita kenalan. Minta maaf, sorry bilang tadi karena di luar sana kita harus agak sombong sedikit kan gitu kan. Amin. Haleluya. Di luar sana agak sombong sih, enggak apa-apa. Kalau ditegur pun pura-pura tak tahu, ya. Tapi kalau sini minta maaf lah, kau paham lah situasi. Kita masih PKP, masih memakai SOP. Haleluya. Amin. Jadi jangan pula nanti kita di bawah sana, ya udah jumpa ya, halo Tuhan berkati ya, gitu-gitu kan semua di bawah sana. Nanti susah kita ya. Yang penting itu dijaga. Itu yang mau dijaga supaya kita jangan jadi perhatian. Saudaraku, maka Alkitab berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi harapan saudara. Kenapa saudara putus harap? Kenapa saudara putus pengharapan? Halo. Kenapa saudara putus pengharapan? Karena Anda menaruh pengharapan saudara bukan kepada orang yang mampu memberi jawaban. Haleluya. Halo. Karena Anda memberi pengharapan kepada orang, kepada pribadi, kepada sesuatu yang tidak bisa memberi jawaban apa-apa kepada saudara. Tetapi kalau Anda menaruh harapan saudara pada Tuhan, Dia yang berdaulat, berkuasa. Ia memelihara dan menjaga dan menolong kita. Karena kita ada target-target. Kita kan banyak kecewa karena target kita sendiri. Kita yang buat plan, kita yang buat rencana, kita yang stres. Kita tak sampai apa yang kita harapkan, lantas kita stres. Coba kalau semua ada cita-cita kan, mau jadi apa? Semua kita ada cita, tuliskan. Dulu saya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau buat itu kriteria istri saya, itu saya ada 10 kriteria istri saya untuk menjadi istri saya. Kalau nanti saya menikah, ini 10 syarat yang harus dipenuhi. Rambutnya harus panjang, kan gitu kan. Begitu. Setelah saya menikah, satu pun tak ada, saudara. Satu kriteria pun tak ada. Saya pikir dia lemah lembut, rupanya lembu-lembu semua. Kan gitu kan, kita mau, 10 syarat. Pertama, wah ini banyak cita-citanya semua ini. Coba dulu kita dulu, anak-anak muda coba, kita mau syarat. Makanya sampai hari ini belum dapat jodoh, kenapa? Terlalu banyak syaratnya itu. Ya sorry lah yang minta maaf. Tapi itulah syaratnya, kenapa? Andi bilang, syaratnya harus begini. Nggak pernah ketemu itu di mana manusia seperti itu. Di dalam bayangan ada. Itu hanya ada dalam angan-angan, mengerti kan? Yang saya bayangkan semua itu tidak ada dalam kenyataan. Setiap kali saya jumpa perempuan, nggak sapas. Saya tidak nggak ngam. Kan gitu kan? Setiap kali saya lihat perempuan, tak cocok. Siapa yang cocok? Hantu kah?
Karena tidak ada yang satu pas. Saya bawa itu katalog. Setiap kali saya lihat perempuan, ada juga begitu saudaraku. Ada gitu teman saya, ini saya bagi tahu saudara, teman saya begini. Dia sebenarnya suka dengan perempuan. Dia bilang, wah, perempuan. Kalau perempuan ini diam dia begini. Gitu, bagus dia. Nah, sangat bagus saudara. Dia bilang, ini perempuan idola saya. Dia selalu datangi, selalu. Tapi suatu ketika dia ketawa saudaraku. Ketawanya bikin dia putus asa. Karena si perempuan ini kalau langsung, tak jadilah. Jadi saya bilang, hanya gara ketawanya. Tadi bukan main kok puji-puji. Oh ini perempuan sangat bagus, sangat luar biasa. Dia belum ketawa. Kan biasa kalau wanita kan masih kenal pertama-tama belum ketawa kan. Tapi sudah berjalan rupanya, dia cerita. Langsung dia bahasa Inggrisnya, tata rohaku dia. Langsung dia putus asa. Saya tanya dia, kenapa kau tak datangi perempuan? Oh, ngeri ku tengok ketawanya kata. Hanya karena ketawanya saja. Itu jangan saudara pikir. Jadi kita yang buat kriteria, kita yang menilainya, kita menjadi hakim, kita menjadi judge, kita memilihnya. Ya siapa kita rupanya? Halo, berdoa saja, hai anak muda. Berdoa. Katakan pada Tuhan, Tuhan saya sekarang hancurkan segala kriteria saya. Saya katakan pada Tuhan, berikanlah aku seorang jodoh yang luar biasa. Haleluya. Ini karena kamu bawa katalog kemana-mana. Kemana-mana katalog. Oh, tak cocok, ini tak cocok. Pergi supermarket, tak cocok. Pergi kemana tak cocok. Kemana lagi mau cocok? Karena itu hanya ada dalam bayanganmu. Jadi akhirnya kita putus pengharapan. Akhirnya banyak yang tak mau kawin. Kecewa. Dulu ada teman kita di sini sudah tahu. Masih ingat ini mungkin Agnes juga tahu. Judi ya. Dia tak mau kawin gara-gara itu. Dia tak mau suka laki-laki begini. Tak mau gitu. Jadi akhirnya ya silakanlah, itu pilihan masing-masing kan gitu kan. Ya. Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus. Jadi kenapa kita putus pengharapan? Tetapi kalau kita memberikan pengharapan kita kepada Tuhan, maka dialah yang akan menyelesaikan bagi kita. Maka dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, apa kata Alkitab saudaraku? Diberkati. Ya, amin. Hujan berkat telah turun. Jadi berkat itu bukan hanya uang. Kalau saudara kita nyanyi tadi, hujan berkat, bukan hanya uang. Itu tentang perlindungan, kesehatan, kekuatan, sukacita, dan juga kekerahan di dalam Tuhan, bahwa dialah sumber segala sesuatu yang menjadi dasar kita yang luar biasa. Maka dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Haleluya. Alkitab berkata, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi saya katakan Yotam, bahkan Yosafat. Kenapa dia selalu di dalam istilah raja-raja di Israel? Kenapa? Kalau raja itu takut ke Tuhan, kepada Tuhan, perlindungan Allah dari musuh yang besar, dari musuh segala bangsa-bangsa yang lebih gagah perkasa daripada Tuhan menjaganya dan Tuhan melindunginya. Tetapi kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, maka musuh akan menjajah dia, mengambil dia, dan akan membawa jadi tawanan. Itu yang terjadi dalam sejarah bangsa Israel. Maka kita perlu belajar dari apa yang dilakukan oleh raja-raja di Israel dan di Yehuda, bahwa setiap raja yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka perlindungan, pertolongan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan, maka Tuhan berkata, bukan karena engkau besar, maka aku menjagamu. Bukan karena engkau bangsa yang lebih besar daripada yang lain, bukankah engkau bangsa yang paling kecil di antara seluruh bangsa di dunia ini, tetapi karena aku ada dan penyertaanku, karena janjiku kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub, maka aku menyertai dan menjagamu. Haleluya. Saudara, bukan karena kita hebat maka kita beribadah hari ini, bukan kita gagah-gagahan. Tidak. Kita ingin memuji Tuhan karena Dia yang lebih berdaulat di atas segala-galanya. Dia akan memelihara kita. Makanya saudara, segala niat, rancangan, apapun keinginan hati manusia dipatahkan di dalam nama Yesus. Kita bebas memuji, menyembah Allah yang luar biasa. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, maka Yosafat dan Yotam kuat dan Salomo kuat oleh karena dia mengandalkan Tuhan. Saudaraku, di sini Tuhan katakan kepada saya dan saudara, orang yang mengandalkan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan diberkati.
Bilang kepada saudara, diberkatilah kamu. Amin. Diberkatilah kamu. Haleluya. Diberkatilah kamu. Apa kata berkat di dalam konteks yang diajarkan oleh Tuhan pada hari ini? Saudaraku, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara, kalau pohon yang ditanam di tepi air, dia tidak pernah mengalami kekeringan, saudaraku. Dia segar. Makanya tadi dikatakan daunnya segar. Ya, tetap segar. Tadi dikatakan ya, segar berkat Tuhan yang segar dari sorga. Haleluya. Kita tetap, saudaraku, kita tidak perlu khawatir dalam situasi. Kita tetap sama. Jangan kalau sudah COVID langsung mukanya macam ini semua. Ya. Kita bilang Tuhan ada. Amin. Tuhanku ada. Paulus berkata, karena dia ada, aku hidup. Ya. Aku tahu dia kepada siapa aku percaya. Dan aku percaya bahwa ia memeliharaku sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Dia ada, saudara. Maka saudaraku punya keyakinan, punya iman. Maka kita akan kuat. Katakan pada Tuhan, Tuhanku hidup dan Tuhanku ajaib. Itulah sebabnya saya andalkan. Maka kita, bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Salah satu sikap kita, bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Saudara harus menyembah dia, haleluya, menghormati dia, mentaati dia. Karena Tuhan itu, karena ketika mengandalkan dia, berarti kita harus menghormati dia. Dia menghargai kita. Jadi saudara harus mengasihi dia dan mentaati firman-Nya. Sebab orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan yang mengandalkan Tuhan, dia mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau saudara mengandalkan seseorang, Datuk tadi saya katakan, maka apa yang diucapkannya Anda ikuti, betul nggak? Halo? Ketika saudara datang ke Tan Sri Datuk, saya ada masalah begini, maka dia katakan, oke, buat ini. Saudara harus ikuti. Jangankan dulu ke situ, ke dukun aja kita cari ayam putih yang dari paruhnya putih sampai kakinya. Saudara pergi melanglang buana ke hutan sana cari ayam putih. Karena nggak ada ayam putih di mana-mana yang sepenuhnya putih. Dulu bapak saya masih punya ada keyakinan begitu. Carilah ayam hitam katanya. Macam mana cari ayam hitam, saudara? Dari paruhnya sampai ke kakinya hitam. Karena kalau nggak gitu kau nggak sembuh katanya. Saudara tahu bagaimana untuk mencari ayam hitam itu? Berapapun harga kita akan mau. Kemanapun kita pergi, ke kampung-kampung, ke desa-desa kita cari. Coba kalau ayam hitam. Jangankan dulu ayam hitam, bawang putih aja yang bulat aja kita cari kemana-mana, betul? Kadang-kadang ada orang awak sakit, bawang putih yang bulat tidak ada pecah-pecah. Itu pun kita cari. Pergi ke kedai cari-cari bawang putih yang bulat itu sepenuhnya. Kan begitu kan? Ini saudaraku adalah Tuhan yang berfirman. Jikalau saudara mengandalkan Tuhan, maka ia akan berkata, dia ingin memberikan nasihat, dia akan memberikan petunjuk, dia berikan bimbingan. Maka saudaraku, Anda harus taat. Amin. Kalau Anda mengandalkan dia, katakan saudara berkata, Tuhan ini persoalanku, itu masalahku. Maka Tuhan akan berkata, dia akan membimbingmu, ia menuntunmu, ia mengajari saudara, ia akan memberikan inspirasi bagi saudara. Maka saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara harus mendengar dan taat kepada suaranya. Dan Anda katakan, terima kasih, aku mau taat dan menurut semua apa yang menjadi perintahmu. Karena kalau orang mengandalkan Tuhan tapi tak mendengar suaranya, itu berarti itu bohong, ya kan? Itu bukan benar. Saudara kita mendengar dia katakan, kalau apapun perintahkannya, katakan ini, ya. Mari ikut. Kata Tuhan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah Tuhan. Maka kita harus lakukan itu. Ya, mari kita tunduk dan taat. Satu hal yang saya katakan saudara pada di 2 Korintus pasal 8 itu, saudara tahu. Semalam saya katakan. Saudara tuh ada dua tipologi di dalam 2 Korintus pasal 8 itu. Jemaat Makedonia dan jemaat Korintus. Paulus menegur orang Korintus karena orang Korintus adalah kaya, makmur, hebat. Saudaraku, dia memiliki segala-galanya, dia adalah kota perdagangan, tapi jemaat Korintus adalah paling pelit. Sehingga Paulus berkata, aku malu melihat kamu. Kamu tahu orang Makedonia itu. Mereka, ya, makanya jalan berkat bagi Tuhan, bagaimana Anda melakukannya. Saudara, bukan karena kalau kita kaya baru memberi, maka kita akan diberkati. Bukan. Di jemaat Makedonia itu berkata, selama ia di dalam penderitaan, dalam kekurangan, dalam kemiskinan, mereka memberi dengan rela, dengan sukacita. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 itu. Dalam kesusahan mereka, mendesak kami, kata Paulus, untuk mengambil bagian dalam pemberian kasih kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Karena waktu itu terjadi kelaparan di Yerusalem, kelaparan yang sangat hebat, sehingga jemaat-jemaat Tuhan harus memberi sumbangan kepada kota Yerusalem. Tetapi jemaat Korintus, saudaraku, hanya tanya kabar. Bagaimana kabarnya? Baik-baiknya dia, kan gitu kan. Ini orang kita kampung sana gitu. Baik-baiknya dia. Oh iya, ya begitu ya. Nah, gitu aja. Enggak pernah memberi. Tapi jemaat Makedonia, baca itu saudara.
Makedonia itu. Ya, coba dulu supaya sedikit apa. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5. Ya. Coba saudara baca, siapa boleh baca untuk kita? Karena bagaimana caranya? Jangan biasa saudara, dalam kesusahan, dalam kesulitan, kita menjadi egois, mementingkan diri. Kita akan berkata, oh jangan pikir kita sendiri pun susah, tak mau. Kan gitu kan? Tetapi bagaimana Anda menjadi kuat dan luar biasa? Salah satu, saya kata sama saudara, Yotam dan semua itu mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhannya hidup, kekuatannya bukan pada dirinya. Dia belajar tunduk dan taat kepada Tuhan. Saat itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam firman ini berkata apa yang dikatakan di sini. Saudara baca ayat 1, siapa boleh? Sampai 5, coba. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan-Mu. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sampai ayat 7 baca saudara. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Haleluya. Jadi perhatikan ini 2 tipologi jemaat saudara. Satu jemaat Makedonia, satu jemaat Korintus. Waktu kelaparan ada. Makanya di ayat 7 itu berkata, Paulus berkata, hendaklah engkau menyelesaikan apa yang sepatutnya. Karena kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam semua itu. Tapi hendaklah juga kamu kaya dalam perbuatan. Amin. Seperti yang dicontohkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Makedonia. Apa katanya? Selagi mereka dicobai dengan berat. Dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Makanya idenya Tuhan untuk memberkati jungkir balik dengan pikiran dunia. Kalau kita di dunia ini, kalau kita mau kuat, kita mau katanya, maka kita bilang, siapa mengandalkan dirinya akan terkutuk. Siapa yang mengandalkan kekuatannya akan terkutuk. Karena apa? Ketika mereka pikir mereka akan harus menjaga diri mereka, maka mereka harus berkata, kita sendiri susah. Tapi Tuhan berkata, orang yang memberi tidak akan kekurangan, orang yang mengumpul tidak akan kelebihan. Ya, saudara, itulah janji Tuhan. Jadi bagaimana caranya saya dan saudara sebagai umat Allah untuk tetap kuat? Andalkan Tuhan. Jangan gara-gara sudah dipotong 1000, akhirnya saudara tidak lagi membeli yang terbaik kepada Tuhan. Saudaraku, mungkin Anda boleh kuat sementara. Dalam situasi COVID-19 Anda berkata, saya mau jaga diri saya. Nanti 3 bulan lagi saya tak tahu lagi mau makan apa. Karena ada uang saya 3 bulan lagi boleh saya tahan lah. Kan gitu kan. Tapi selepas 3 bulan apa yang Anda lakukan? Hanya Tuhan yang akan menjaga saudara, melindungi saudara sampai kepada Tuhan. Itu sebabnya orang berkata di Alkitab, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, maka semakin lama semakin kuat menghadap Allah di Sion. Mereka tidak menjadi lesu, mereka tidak lelah, mereka akan tetap kuat bagaikan burung Raja Wali. Saudara, kalau mau menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan benar. Karena orang yang tidak melakukan firman Tuhan secara benar itu, mungkin sementara Anda kuat, mungkin sementara Anda selamat, mungkin sementara Anda boleh mengatakan Anda akan bebas, Anda akan selamat oleh karena situasi, karena ada simpanan saudara, ada kekuatan saudara. Tetapi selanjutnya ke depan, setahun, seterusnya apa yang Anda akan lakukan? Kalau bukan Tuhan, siapa yang akan membuat Anda kuat? Maka saudara, andalkan Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu untuk selalu berkata bahwa Tuhan yang aku sembah, ialah yang akan menyertai dan memelihara saya, saudaraku. Jadi saudara, andalkan Tuhan, harapkan kepada Tuhan, taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan.
Jangan mengharapkan apa yang sudah ada. Karena kalau saudara harapkan yang apa yang kelihatan, yang kelihatan itu akan boleh hilang dan sirna. Tetapi kalau Anda mengandalkan Tuhan dengan iman bahwa Dia yang memeliharamu, Ia menjagamu, sesuai dengan firman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Ia akan mendamahkan, memberkatimu, menuntunmu. Karena kita perjalanan ini bukan besok lusa atau 3 bulan kemudian atau setahun ke depan. Perjalanan kita itu adalah jauh lebih tinggi. Itu sebabnya saya katakan Pak Saudara, saya selama dalam PKP ini saya pikir, karena situasi kita mungkin agak sedikit berat dan kekurangan sumber pendapatan. Saya katakan kalau nanti dengan jumlah demikian terus kita bayar sementara pendapatan tidak ada, maka alamatnya bubar ini gereja ini. Halo? Karena tidak mungkin bertahan. Kalau sempat kita bilang tak bayar, kita makan aja susah. Ya kan? Tapi saudaraku, Tuhan punya hikmat dan pengetahuan dan kekuatan yang luar biasa. Saya berkata, saya bilang, Pak Thomas tolong kita bincang dengan Mrs. Lim. Akhirnya dia kata, mula-mula dia bilang, oke, saya bagi 3 bulan 50%. Luar biasa, amin. Boleh kita bernafas. Coba kalau selama 3 bulan itu, saudara kita bayar sewa dengan full, tetapi kemudian pendapat tidak ada. Apa enggak selepas PKP tutup kedai kan gitu kan? Ya. Tetapi saudaraku kasih, tapi selepas itu saya juga berpikir, karena kita walaupun 50%, tetapi kelanjutnya bagaimana? Ya, kita jangan jauh-jauh dulu lah. Kalau setahun dikasih, setahun, kita tengok lagi setahun. Mana tahu COVID kedua datang lagi kan gitu kan. Dan akhirnya Tuhan berikan lagi yang lebih dahsyat lagi. Jadi saudara jangan takut. Amin. Ini pekerjaan Tuhan, ini milik Tuhan. Haleluya. Jadi saya katakan selama setahun dipotong 1.000, itu bukan mudah bagi seorang yang dan dia paham. Maka saudara doakan Mrs. Lim juga. Kita berdoakan supaya bisnisnya, usahanya semua juga diberkati, supaya dia semakin melakukan yang terbaik bagi kita. Dan waktu saya mendengar itu, waktu saya katakan, karena kita bincang itu, dia berkata oke. Tetapi kemudian di teleponnya Pak Thomas, dia berkata begini. Saya bilang puji Tuhan. Ya. Haleluya. Karena kita sudah luar biasa. Anak Tuhan tidak mungkin dibiarkan. Tuhan menjaga kita dan melindungi. Maka saudaraku, andalkanlah Tuhan. Tuhan berkata mereka tidak akan mengalami tahun-tahun yang kering dan selalu segar setiap waktu. Tetap bersemangat memuji Tuhan. Haleluya. Dalam situasi apapun. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, anugerah-Mu besar bagi kami. Ampuni dosa kami, sucikan roh dan jiwa kami, layakkan kami. Terima kasih buat kekuatan, berita pengharapan, agar kami sebagai umat Tuhan, anak Allah, tetap semangat mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami pada Tuhan, bahwa orang yang kuat adalah orang yang mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Seperti Yotam, Yosafat yang kami telah pelajari, betapa dia sanggup melakukan perbuatan dahsyat Tuhan kami, menjaga, melindungi, memagari kami, dan menjauhkan dari mara bahaya rencana jahat, sakit penyakit apapun bentuknya. Perlindungan darah Yesus ada bagi kami. Kami akan terpelihara, keluarga kami, rumah tangga kami Tuhan. Itu sebabnya berkati usaha, pekerjaan, majikan, setiap pekerjaan kami yang masih ada. Kami mensyukuri semuanya dan berkata Tuhan itu baik dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu bagi kami. Ini hidup kami Bapa, pakai kami, nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Biarlah nama-Mu tetap ditinggikan dan ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami. Bagi-Mu pujian, syukur kami naikkan. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi, saudaraku. Saudara, mari kita akan memberi. Hari ini kita akan 2 kali kolekte untuk gereja kita. Ya, saya harap saudara memberi dengan sukacita. Seperti biasa dulu kita minggu pertama untuk seremban dan minggu ketiga untuk membayar listrik kita supaya menambahi keuangan kita. Haleluya. Tuhan itu luar biasa. Mari Ibu Christine. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa di dalam surga.
Puji dan syukur Bapa kami ucapkan kepada-Mu pada saat pagi hari ini. Atas berkat-Mu, anugerah-Mu, perlindungan-Mu bagi kami Bapa di dalam surga. Saat pagi hari ini Bapa kami telah memuji meninggikan nama-Mu. Dan juga ya Bapa di dalam surga kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa di dalam surga biarlah firman-Mu Bapa yang memberikan kami Bapa di dalam surga kekuatan senantiasa. Bapa firman-Mu lah yang menjadi perintah bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Bapa di dalam surga bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa di dalam surga pada saat pagi hari ini kami bersyukur Bapa. Kalau kami ada di tempat ini Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena berkat-Mu ya Bapa yang senantiasa Kau berikan bagi kami. Kami berterima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa di dalam surga kami mau memberikan persembahan kami Bapa. Kiranya berkati persembahan kami Bapa untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa di dalam surga. Berkati kami saudara-saudara kami yang memberi pada saat pagi hari ini, yang tidak dapat memberi Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati Bapa, supaya di lain hari juga Tuhan mereka boleh memberi Bapa dengan sukacita. Saat pagi hari ini Bapa kami siap memberi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Oke, saudara, mari memberi. Nanti ya yang putih pertama, yang apa saudaraku ya. Sambil kita nyanyikan hujan berkat Tuhan. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sekali lagi katakan hujan berkat-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat-Mu, haleluya. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, mari kita tetap semangat. Saudaraku, walaupun SOP sudah dilonggarkan, saya tahu ada 80% capacity, tapi kita tetap menjaga, karena kita bukan saja warga kerajaan Malaysia, tapi warga kerajaan sorga. Haleluya. Itu sebabnya kita tetap ikuti SOP 30 orang, jadi supaya kita tetap dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Pak Parlin maju. Sahabat kita, sahabat. Terima kasih Tuhan. Boleh kita naikkan dulu. Terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat
Tuhan adakan syukur bagi sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Segala puji syukur buat Tuhan kami yang baik bagi kami, yang menjadi jaminan bagi setiap kehidupan kami, yang menjadi tujuan dan kepastian bagi kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang senantiasa setia bagi kami, yang memberkati kami, yang memelihara roh jiwa tubuh kami dahulu, sekarang, dan pasti hari besok kami andalkan Tuhan. Tuhan pasti memelihara kami. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan bagi orang yang berharap, bagi orang yang menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya bagi setiap kami. Segala puji syukur buat Bapa kami yang baik. Terlebih-lebih saat ini Bapa, kami datang memuji nama, beribadah kepadamu Tuhan. Di dalam kekurangan apapun, di dalam situasi yang begini pun Tuhan, kami percaya Tuhan tetap ada di pihak kami. Tuhan membela kami, Tuhan menjaga, memelihara roh jiwa tubuh kami. Baik yang beribadah di sini, baik yang beribadah di Seremban, pasti Tuhan menjadi jaminan, yang menjadi berdaulat bagi kami, yang memerintah bagi kami, yang menjaga kami. Roh jiwa tubuh kami adalah milik Bapa. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah juga Tuhan, dalam naungan-Mu, dalam jagaanmu, dalam kepastian daripada Tuhan bahwa mereka juga adalah milik-Mu, yang senantiasa Tuhan memelihara mereka, menjaga mereka, roh jiwa tubuhnya juga milik mereka. Dan kami percaya Tuhan, syukurnya tetap digantungkan kepadamu, sebab Tuhan yang menjadi kepastian bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang buat anak-anak kami yang melayani Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan besar anugerah-Mu bagi anak-anak kami, dan Tuhan jagai anak kami Tuhan. Biarlah masa depan anak-anak kami Tuhan tetap kami andalkan di dalam Tuhan, sebab Tuhanlah gunung batu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Bapa buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan, baik melalui pemilik bangunan di Misi 5 Bapa. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan ada, dan kami pasti orang yang mengharapkan, bergantungkan pengharapannya kepada Tuhan, Tuhan ada menjadi penolong bagi kami. Tuhan berkatilah bisnis Limi Bapak kami, yang berkati kami Tuhan. Berkati usianya, berkati juga Tuhan kesehatannya, berkati apapun usahanya, keluarganya, rumah tangganya, bahkan hatinya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu bahwa Tuhan ada di pihak kami Tuhan, bahwa segala sesuatu Tuhan sanggup mengubah hatinya. Dan kami percaya siapapun Tuhan mau pakai boleh menjadi berkat di dalam hidup kami Bapak. Kami percaya Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, ajaib bagi setiap kami Bapak. Berkati juga Tuhan usahanya, apapun mereka lakukan Tuhan, bahkan masa depannya Tuhan, gereja ini dalam tangan-Mu, segala sesuatu yang dibangun atas nama Yesus Tuhan kami percaya roh-roh kekuasaan kegelapan tidak akan sanggup, tidak akan boleh menghancurkan. Kami berdiri di dalam nama Yesus Tuhan kami besar, penguasa langit dan bumi, yang berkuasa di atas bumi ini Tuhan, dan berkuasa di bawah kolong langit Tuhan. Tiada ada Allah lain selain daripada Yesus, Allah yang besar, Allah yang hidup bagi setiap kami Tuhan. Mulia dan agunglah Bapak, ajar kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami percaya dunia berkata, walaupun dunia membuat mata kami merah Tuhan, tapi itu hanya sementara Yesus. Di dalam Yesus ada hari besok bagi kami, bagi anak kami, bagi cucu kami, bahwa jaminan ada bagi Yesus. Kami percaya Tuhan baik, Tuhan baik, tidak pernah meninggalkan setiap kami Bapak kami. Berkati kerajaan Malaysia Tuhan, agar hikmat dari Tuhan tetap terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Bahkan jagai bangsa ini ya Bapak kami dalam nama Yesus. Pintu masuk, pintu keluar bangsa ini Tuhan, jagai Tuhan. Lindungi daripada kuasa-kuasa COVID-19 Tuhan. Biar kami bebas Tuhan. Kami percaya segala sesuatu bahwa Malaysia adalah negara yang terbaik Tuhan di dunia ini untuk menjaga. Kami percaya Tuhan karena ada Tuhan berkuasa bagi bangsa ini. Berkati Perdana Menteri, berkati Raja-Raja, bahkan Menteri Kesehatan, berkati juga Menteri Keselamatan, berkati bomba polis, dan juga semua Tuhan tentara yang berselama ini, bahkan menjadi nurse bagi dokter-dokter Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan dalam nama Yesus, Engkau besar, Engkau sanggup memelihara mereka Tuhan, memberikan kekuatan, kesetiaan, kesepakatan bagi diri mereka Tuhan, bahwa mereka tunduk kepada undang-undang sehingga bangsa ini terpelihara karena Tuhan ada membela kami Tuhan. Dan pujilah Bapa yang baik, berkati juga bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, agar tetap Tuhan
Biarkan Tuhan pegang harapan yang kepadamu Tuhan. Bapak dalam situasi bangsa kami Tuhan, Yesus besar, Yesus dahsyat, sanggup memulihkan bangsa kami dari COVID-19 yang senantiasa Tuhan makin hebat di sana. Tapi kami percaya Tuhan, iman kami berkata bahwa bangsa kami akan semakin berkati, bangsa kami akan semakin dipulihkan, bangsa kami akan semakin dijaga oleh Tuhan. Berkati Presiden Indonesia yang senantiasa Tuhan, di dalam cobaan, di dalam apapun intimidasi yang membuat dia jatuh Tuhan, kami tolak, kami kasih pada dalam nama Yesus. Yesus menjaganya, Yesus mengangkat dia berdiri atas nama bangsa kami, dan akan tidak siapa boleh sanggup menjatuhkannya, karena Tuhan yang memilihnya Bapak. Dan pujilah Bapak yang baik, berkati keluarga kami, saudara kami yang ada di sana. Pasti Tuhan memberkati mereka dengan kecukupan, dengan damai sejahtera. Walau kami tidak dapat berkunjung ke sama kami, kepada orang tua keluarga kami, Tuhan kami percaya damai sejahtera Allah Bapa juga mengalir bagi mereka, kecukupan dan juga Tuhan hati yang senantiasa sukacita karena Yesus di pihak kami. Dan pujilah Bapa, agung kerajaan, haleluya. Mungkin berdiri saudara. Haleluya, haleluya. Bapak kami berdoa buat umatmu dan anak-anakmu saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Haleluya. Di rumah, di mana saja mereka melihat acara ibadah ini, Tuhan kami berdoa yang sakit disembuhkan. Apapun sakit penyakit umatmu dan anak-anakmu, gerejamu, pribadi lepas pribadi, jemaat FCC dimanapun juga berada, terjadilah mujizat kesembuhan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan, Engkau juga jauhkan segala virus-virus sakit penyakit apa bentuknya. Tuhan, umatmu terpelihara, dijaga, dilindungi. Bahkan juga Tuhan, apapun beban persoalan kami tahu Tuhan yang mendengar, yang akan menjadi jaminan kekuatan bagi kami. Ampuni dosa kami, kuduskan kami. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, mengantarkan kami keluar masuk kami, dipelihara di dalam naungan perlindungan oleh kuatan daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, umat yang dicintai Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, damai dan sejahtera, kasih dan karunia dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati di rumah, dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan yang menjadi kekuatan, perisai dan gunung batu kita menyertai kita. Tetap kuat, tetap sehat, dan jaga kesehatan kita. Haleluya. Amin.